Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kita akan mempresentasikan poster berjudul Momen Dipol dan kenapa air bisa melautkan dan parfum bisa menyebar. Rahasianya ada pada bentuk molekul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggun Cahaya Insani dengan NIM 25030194107 dan rekan saya Maria Magdalena dengan NIM 25030194101 dan Hafidah Azharo dengan NIM 25030194115. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu momen dipol. Momen dipol adalah besaran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kepolaran suatu molekul karena adanya pemisahan muatan positif dan muatan negatif. Dengan kata lain, momen dipol menggambarkan seberapa tidak meratanya distribusi elektron dalam suatu ikatan atau molekul. Momen dipol terbentuk karena adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom yang berkaitan. Elektronegativitas sendiri adalah kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron di ikatan ke arahnya. Ketika dua atom yang memiliki nilai elektronegativitas berbeda berkaitan, atom yang lebih elektronegatif akan menarik pasangan elektron lebih kuat dibandingkan atom lainnya. Akibatnya distribusi elektron menjadi tidak merata. Kemudian atom yang menarik elektron lebih kuat akan memiliki muatan tersial negatif, sedangkan atom yang kekurangan elektron akan memiliki muatan tersial positif. Sebagai contohnya, pada molekul HCl, atom klorin memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan atom hidrogen. Oleh karena itu, pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke arah klorin, sehingga klorin bermuatan tersial negatif dan hidrogen bermuatan tersial positif. Pemisahan muatan inilah yang menghasilkan momen dipol. Besaran momen dipol dapat dihitung menggunakan rumus. Momen dipol sama dengan muatan yang terpisah dikali jarak pusat muatan positif dan negatif. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dipahami bahwa semakin besar muatan yang terpisah akan semakin jauh jarak pemisahannya, maka semakin besar pula nilai momen dipol yang dihasilkan. Semakin memiliki nilai yang besar, momen dipol juga memiliki arah karena merupakan besaran vektor. Arah vektor momen dipol ditunjukkan dari kutub positif menuju kutub negatif. Namun, kepolaran suatu molekul tidak hanya ditentukan oleh perbedaan elektronegativitas. Bentuk molekul juga sangat berperan. Meski suatu molekul memiliki ikatan-ikatan polar, jika bentuk molekul simetris, maka vektor-vektor dipol dapat saling meniadakan sehingga molekul menjadi nonpolar. Oleh karena itu, momen dipol merupakan konsep penting dalam kimia karena dapat digunakan untuk menjelaskan sifat suatu zat seperti kelarutan, titik didih, gaya antar molekul, serta kemampuan suatu senyawa berinteraksi dengan zat lain. Karena momen dipol sangat dipengaruhi oleh kemampuan atom menarik elektron, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan elektronegativitas dan hubungannya dengan kepolaran molekul. Selanjutnya, bentuk molekul menentukan apakah momen dipol saling meniadakan atau tidak. Pada molekul yang bentuknya simetris, resultan momen dipol bisa saling meniadakan sehingga molekul menjadi nonpolar. Contohnya adalah karbon dioksida atau CO2 yang berbentuk linear simetris. Walaupun terdapat ikatan polar, arah momen dipolnya berlawanan sehingga totalnya 0. Begitu juga dengan BF3 yang berbentuk trigonal planar simetris. Ketiga momen dipol saling meniadakan sehingga molekul bersifat nonpolar. Berbeda dengan molekul yang bentuknya tidak simetris. Pada bentuk ini, momen dipol tidak saling meniadakan sehingga molekul menjadi polar. Contohnya adalah H2O atau air yang berbentuk bengkok karena bentuknya tidak simetris. Air memiliki momen dipol total dan bersifat polar. Contoh lainnya adalah NH3 yang berbentuk piramida trigonal. Bentuk ini menyebabkan distribusi muatan tidak merata sehingga molekul bersifat nonpolar. Intinya, bentuk molekul menentukan arah dan resultan momen dipol. Setelah memahami bahwa bentuk molekul menentukan kepolaran suatu zat, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep ini ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Tanpa kita sadari, momen dipol berperan dalam banyak hal, mulai dari air yang melarutkan zat, sabun yang membersihkan, hingga parfum yang wanginya bisa menyebar. Nah, ada beberapa contoh momen dipol dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu air. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering melihat air bisa melarutkan garam atau gula. Hal ini terjadi karena molekul air bersifat polar dan berbentuk bengkok, sehingga memiliki momen dipol. Bagian positif dan negatif pada air dapat menarik ion atau molekul lain. Karena itu, air disebut pelarut yang sangat baik dan penting bagi tubuh maupun kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua ada sabun dan deterjen. Sabun dapat membersihkan kotoran karena memiliki dua bagian berbeda. Kepala sabun bersifat polar dan suka air, sedangkan ekornya bersifat non-polar dan suka minyak. Saat digunakan, ekor sabun menarik minyak atau lemak, lalu kepala sabun membantu membawanya larut dalam air. Itulah sebabnya sabun bisa mengangkat kotoran saat mencuci. Contoh yang ketiga yaitu kopi. Ketika menyeduh kopi, air panas membantu melarutkan senyawa rasa dan aroma dari bubuk kopi. Beberapa senyawa pada kopi bersifat nonpolar sehingga lebih mudah larut pada kondisi tertentu. Interaksi antar molekul inilah yang membuat aroma dan rasa kopi dapat keluar saat diseduh. Contoh yang keempat yaitu parfum. Parfum mudah menyebar di udara karena sebagian besar molekulnya bersifat nonpolar dan mudah menguap. Setelah disemprotkan, molekul parfum bergerak bebas di udara melalui proses difusi. Karena itu, wanginya bisa tercium bahkan dari jarak yang cukup jauh. Dan contoh yang kelima adalah obat dan tubuh kita. Bentuk dan kepolaran molekul juga mempengaruhi penyerapan obat dalam tubuh. Obat yang bersifat nonpolar lebih mudah menembus membran sel, sedangkan obat polar biasanya memerlukan bantuan transporter. Karena itu, struktur molekul sangat menentukan efektivitas suatu obat.